Hai, selamat datang kembali di Lisvika Channel. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan untuk soal akpol dan bintara porli yang bagian antonim dan padanan. Oke, untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas dulu yang antonim. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bahwa antonim itu dia adalah lawan kata. Berarti kalau kita disuruh mencari lawan kata, berarti kita harus tahu dulu yang sinonimnya, seperti yang kita bahas kemarin. Oke, kita lihat untuk soal yang nomor 1, itu ada katanya esoteris. Oke, kira-kira sinonim dari esoteris ini apa dulu? Oke, kalau kita lihat esoteris ini sinonimnya atau persamaan katanya itu adalah rahasia atau suka menutupi. Berarti kalau dia rahasia esoteris itu otomatis jawabannya adalah yang terbuka karena dia tanyakan adalah yang lawan. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Di soal nomor 2 katanya gratifikasi. Oke, kita tahu dulu kalau gratifikasi itu dia adalah sebuah bonus. Berarti lawan kata dari gratifikasi adalah potongan. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke nomor 3, oponen. Oke, di sini option A sampai option A, B, D, E itu semuanya mirip dengan yang ditanyakan di soal. Katanya eksponen, omnipolen, komponen, proponen gitu. Cuma satu yang berbeda di sini. Nah, kalau yang untuk antonim, berarti yang kita pilih itu adalah yang dia berbeda sendirian. Tapi kita lihat oponen itu dia adalah artinya adalah sebutan lawan dalam berdiskusi. Berarti kalau lawannya atau antonimnya itu adalah kolaborator. Berarti orang atau orang yang bermusuh dalam diskusi. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Jadi untuk antonim, sinonim itu trik yang kita gunakan hanya sering-sering membaca. Karena dengan membaca kita menemukan kata-kata sulit, otomatis kita akan mencari artinya. Oke, lanjut kita ke soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4, represif. Oke, ini juga udah umum sebenarnya kata-katanya. Tapi kita lihat, arti dari represif ini dia adalah sebuah tindakan yang menindas, yang mengekang seseorang. Berarti lawan dari represif itu adalah dia, kalau dia represif tadi itu dia adalah sifatnya menindas, mengekang, berarti lawannya adalah dia yang mencegah. Nah, yang mencegah di sini adalah yang preventif. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk 4 soal ini. Lanjut kita ke soal nomor 5. Lanjut kita ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 itu ada katanya teklok. Oke. Teklok itu dia sinonimnya adalah lemah, lunglai, letih, itu dia. Berarti kalau lawan dari teklok itu berarti dia adalah yang kuat. Lawan dari lemah berarti dia adalah yang kuat. Berarti jawabannya di sini adalah yang B. Oke, jawaban kita adalah yang B. Jadi lawan dari teklok itu adalah kuat. Oke, sekarang soal antonim yang terakhir nomor 6. Ada katanya kontrabande. Oke, kalau kontrabande itu dia sinonimnya adalah barang selundupan atau barangnya barang ilegal atau barang black market. Itu dia kontrabande. Berarti lawannya berarti dia adalah barangnya barang resmi. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, berarti untuk soal antonim kita ada 6 soal. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan soal padanan. Lanjut kita ke soal padanan. Oke, yang perlu kita ingat kalau di soal padanan ini adalah kita harus mencari kata-kata yang sepadan dan dia mendekati. Kalau seandainya dia tanyakan A di sini, maka jawaban yang sama dengan di sini juga harus A. Itu dia.
Oke, kita cek untuk soal yang nomor 7 atau lanjutan dari antonim tadi. Oke, padanan ya. Katanya mata, dahi, lidah, titik-titik di mana? Oke, berarti kan bisa kita bacakan seperti ini. Mata itu di bawah dahi. Berarti lidah itu di bawah apa? Apakah paha? Nggak mungkin kan? Hidung, dada, mata, atau siku. Nggak mungkin lidah itu di bawah mata kan? Berarti lidah itu di bawah apa? Berarti di bawah lidah itu berarti dia di bawah hidung. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu cara untuk padanan. Lalu yang kedua, sepatu kaki. Berarti kalau di sini kita harus lihat sepatu. Sepatu itu dia adalah kata benda. Berarti kita di sini optionnya dari A sampai E, kita harus cari juga yang kata benda. Oke. Tangan. Tangan apakah kata benda? Tidak kan? Tangan itu adalah kata kerja. Nah, kita lihat di sini. Pokoknya dia kata benda sama kata kerja. Kaki itu adalah kata kerja, atau kita ambil aja di sini bahwa dia adalah alat indera misalnya. Oke, tangan gelang. Tangan gelang. Apakah dia di sini kalau sepatu dia adalah kata benda, sementara tangan adalah kata kerja. Itu dia nggak mungkin. Berarti yang kita lihat sepadan uang belanja. Ini apalagi nggak mungkin, jari, cincin. Oke. Harusnya cincin di jari, bisa. Tapi kalau jari cincin nggak sesuai dia jadinya, nggak sepadan dianya jadinya. Lalu kalung di leher, bisa jadi. Oke, kita mencari yang mana yang paling tepat. Berarti yang paling tepat kalau sepatu di kaki, maka topi di kepala. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Beo merpati, berarti dia adalah bangsa burung. Lalu ada gurami, berarti gurami ini kita tahu bahwa dia adalah ikan. Oke, berarti padanan yang cocoknya yang mana? Berarti apakah elang? Bisa jadi. Gajah, kakap, kok elang bisa jadi? Elang itu sebangsa dengan beo dan merpati ya, berarti nggak mungkin dia gajah, apalagi nggak mungkin. Kupu-kupu nggak, kucing nggak, berarti jawabannya adalah kakap, karena sama-sama ikan. Kan kakap, berarti jawabannya adalah yang C, ikan kakap. Oke, yang nomor 10. Oke, di nomor 10 ini adalah matahari terik, bulan, titik-titik. Berarti kita bacanya matahari bersinar terik, berarti bulannya bersinar benderang. Berarti jawabannya di sini adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk padanan, pokoknya kita harus mencari kata-kata yang sepadan dia. Itu dia. Oke. Di sini soal padanannya adalah mobil bensin. Berarti artinya mobil itu bahan bakarnya bensin. Oke. Sapi itu susu. Berarti di sini bukan bahan bakarnya. Kalau sapi itu dia menghasilkan susu, bukan bahan bakar. Di sini yang tanyakannya adalah bahan bakarnya. Berarti dia di sini adalah bendanya. Kayak manusia, makanan, obat, dokter, pesawat terbang, propeller, penyakit, virus. Berarti kalau mobil itu bahan bakarnya bensin, berarti pesawat bahan bakarnya adalah yang propeller. Berarti jawabannya di sini yang paling tepat dan yang paling sepadan adalah yang D. Itu dia. Oke. Di sini lagi kita lihat untuk yang nomor 12, pilot titik-titik sama dengan bus. Berarti kita lihat di sini. Di sini adalah bus. Berarti yang setelah pilot itu dia harus kendaraan. Oke, biar dia sepadan. Berarti pilot itu kendaraannya apa? Pesawat. Berarti yang sebelum bus ini adalah siapa pengendara dari si bus itu? Berarti katanya pilot kereta. Apakah pilot itu di kereta? Enggak kan? Apakah dia nelayan? Tidak juga. Apakah dia motor? Tidak juga. Berarti pilot itu adalah berada di pesawat. Sopir itu adanya di bus. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, untuk padanan ya. Mudah-mudahan aman. Oke, kita lihat di sini yang untuk nomor 13. Titik-titik dompet sama dengan benang. Oke, kita harus mencari yang sepadan dengan benang ini apa gitu, agar dia bisa mengisi si dompet ini. Oke, jawabannya yang mana? Oke, di dalam dompet ada uang, di
uang ada di dalam dompet. Benang itu adanya di mana? Di pakaian. Berarti jawabannya adalah yang A, yang paling tepatnya. Oke, lanjut kita ke soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir ini adalah bawang siung. Berarti bawang itu satuannya siung, sama dengan apa di sini? Oke, pakaian kodi benar, telur butir benar, jarak kilometer benar, buku lembar, kain meter benar. Nah, di sini benar semua. Tapi yang di sini yang ditanyakannya adalah alat-alat yang ada di dapur atau bahan-bahan yang ada di dapur. Bawang itu siung. Berarti pakaian apakah di dapur? Enggak kan? Berarti jawabannya adalah telur dan butir, itu jawabannya. Oke, telur butir satuannya. Jadi kita mencari sesuai dengan apa yang ditanyakan soal. Jangan jawabannya benar semua, tapi kita harus melihatnya yang sepadan, gitu dia. Oke, itu pembahasan untuk antonim dan padanan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Dan nantikan untuk video-video selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang deret aritmatika dan deret sosial. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.